Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semuanya, dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama saya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Dan untuk kali ini, Maki akan fokus dulu ke soal CMPNS. Dan pada pertemuan kali ini, Maki akan membahas soal SKD untuk tes wawasan kebangsaan materi nasionalisme. Dimana materi nasionalisme ini tahun lalu ya sudah banyak keluar gitu kawan-kawan ya, sebagaimana kisi-kisi Permenpan RB nomor 219. Dan untuk itu dalam kesempatan kesingkat ini Maki akan membahas mengenai nasionalisme itu sendiri. Baik, itu satu langsung aja di kopi gitu kawan aja. Di sini sudah segala masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh butuh susu gitu ya. Selalu hari saja seniman jadi semuanya plus gitu kan. Solution gitu biar apa? Biar ada inspirasi gitu kan. Soalnya kayak gini, kita baca permoholannya. Suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini disebut bla bla bla, A. Nasionalisme, B. Bela negara, C. Kaupinisme, D. Terorisme. Nah, yang betul adalah kaupinisme kawan-kawan ya, yang C gitu ya. Karena kalau nasionalisme itu tidak meninggikan bangsa sendiri, juga tidak menghargai bangsa lain gitu ya. Kalau kita meninggikan bangsa sendiri tapi menghinakan gitu ya, jadi tidak menghargai itu menghinakan bangsa yang lain, berarti itu sikap kaupinisme kawan-kawan, sikap yang berlebihan. Karena ini bahaya sekali, karena ini bisa mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan yang lainnya. Maka jawaban untuk soal satu adalah yang C, begitu kan? Understand? Ini mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain disebut bla bla bla. A. Nasionalisme, B. Bela negara, C. Kaupinisme, D. Terorisme. Ya, yang jelas terorisme itu bukan ya. Kaupinisme juga bukan. Bela negara enggak ya, nggak ada yang harus dibela di sini gitu ya. Yang betul adalah yang nasionalisme. Jadi kalau nasionalisme itu pandangan tentang rasa cinta yang wajar, nggak berlebihan kayak tadi ya, sampai meninggikan bangsa sendiri namun meremehkan bangsa negara lain gitu ya. Nah, itu akan mencerai-beraikan antar bangsa, hubungan antar bangsa, itu tidak baik. Itu disebut kaupinisme. Kalau nasionalisme itu hanya wajar namun masih menghargai bangsa yang lain gitu, itu disebut nasionalisme itu. Jadi nasionalisme itu tidak hanya menghargai bangsa sendiri tapi juga menghargai bangsa orang lain gitu kan. Menjadi bangsa lain gitu, maksudnya bangsa orang lain atau negara lain gitu kan. Hansen ini mantap. Mantap next soal nomor 3. Pertama kali diperdengarkan atau dinyanyikan lagu Indonesia Raya di depan umum waktu peristiwa bla bla bla. A. Proklamasi kemerdekaan, B. Peristiwa dengan Selesai, C. Sumpah Pemuda, D. Peresmian BPKI. Yang betul ya kawan-kawan. Oke, perlu kawan-kawan ketahui bahwa lagu Indonesia Raya itu diciptakan oleh W.R. Supratman, itu penciptanya kawan-kawan ya, dan dikumandangkan pertama kali di muka umum pada Kongres Pemuda 28 Oktober tahun 1998. Nah, yaitu di Jakarta pada usia 25 tahun saat itu ya, dan disebarluaskan oleh koran Simpo pada edisi bulan November tahun 1998. Maka sebut itu oleh W.R. Supratman dengan tangga nada C natural dengan catatan jangan terlalu cepat. Jangan kalau dulu kan nulisnya kayak gini ya, jangan terlalu cepat gitu ya. Sedangkan pada sumber lain ditulis oleh W.R. Supratman pada tangga nada G. Itu untuk tangga nadanya. Jadi intinya kawan-kawan, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya yang sudah diciptakan oleh W.R. Supratman itu pertama kali diperdagangkan di muka umum itu pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian dinyanyikan lagi pada proklamasi kemerdekaan ya kawan-kawan 1945. Jadi jawabannya seperti itu, yang C ya, yang ini ya, Sumpah Pemuda. Begitu kan Ansen? Ini mantap. Mantap next nomor berikutnya nih. Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan berdirinya A. Sarekat Islam, B. Budi Utomo, C. Taman Siswa, D. Indis Partis. Nah, jawabannya tepat itu adalah perlu kita ketahui kawan-kawan, kebangkitan nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 ya. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo tahun 1908 yaitu pada tanggal 20 Mei dan ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 gitu. Jadi jawaban yang tepat yang menjadi awal kebangkitan nasional Indonesia itu adalah adanya Budi Utomo. Karena ada dua peristiwa penting pada saat itu, yaitu 1908 sama 1928, yaitu ikrar Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemuda itu ya tadi. Jadi awal mulanya kebangkitan itu ada yang bertutur yang baik, begitu kan Ansen? Ini mantap, mantap next.
Salah satu faktor yang dapat menyatukan dan mengikat organisasi pergerakan nasional adalah A. Waktu berdirinya yang hampir bersamaan. B. Adanya kesadaran tentang arti pentingnya berpolitik. C. Adanya tujuan yang sama, yaitu ingin mencapai kemerdekaan. D. Adanya diskriminasi. Jadi faktor yang menyatukan dan mengikat organisasi pergerakan nasional. Jadi ada banyak pergerakan nasional saat itu, maka organisasi pergerakan nasional maksudnya ya ada banyak organisasi pergerakan nasional. Namun organisasi itu tidak seperti sekarang ini gitu ya, bercerai-berai gitu ya, saling berantem gitu kalau sekarang ya, nggak akur. Kalau dulu itu ada yang menyatukan. Apa yang menyatukannya? Karena kalau dulu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu ingin mencapai kemerdekaan kawan-kawan kalau dulu itu. Nah sekarang sudah merdeka. Nah, jadi tidak ada lagi keinginan yang sama karena masing-masing organisasi berbeda gitu. Yang A organisasinya tujuannya seperti ini, B organisasinya seperti ini. Jadi nggak sulit untuk menyatu. Beda dengan dulu ya, ada bisa menyatu karena ada pengikat, yaitu tujuan yang sama. Kalau tujuannya sama ya bisa bersatu. Kalau tujuannya beda, maka muncullah organisasi yang berbeda. Kan satu sama lainnya memiliki kepentingan gitu kan dia mau apa sih makanya gitu ya. Kalau sekarang jadi jawabannya mah tepat atau yang C begitu kan man. Anisin ini mantap. Kalau mantap, next nomor berikutnya. Pelopor pergerakan komunitas pertama Indonesia adalah A. Dewi Sartika, B. Christina Marta Tiahahu, C. Cut Nyadin, D. R.A. Kartini. Oke kan kawan, perlu kita ketahui bahwa dua-duanya sebenarnya untuk Kartini dan Dewi Sartika itu sama-sama orang pertama kali yang memunculkan ide emansipasi wanita. Jadi munculnya ide emansipasi wanita itu oleh Raden Ajeng Kartini membawa pengaruh besar dalam pergerakan kaum perempuan Indonesia. Kartini merupakan pelopor dan pendobrak ketertindasan kaum perempuan, mampu mengangkat martabat kaumnya dengan memajukan pendidikan untuk kaum perempuan itu sendiri ya. Jadi untuk emansipasi itu pertama kali dikeluarkan oleh Ajeng Kartini sama Dewi Sartika sebetulnya. Namun bedanya apa? Kalau Kartini dan Dewi Sartika itu, jadi Kartini itu pertama kali memperjuangkan ketika memasuki masa akhir hidupnya, masih akhir hayatnya, barulah ini Dewi Sartika muncul gitu. Jadi Kartini dulu baru Dewi Sartika. Jadi Dewi Sartika itu setelah Kartini gitu. Namun sebenarnya memperjuangkan pendidikan bagi perempuan dengan upaya yang berbeda. Kalau Kartini memperjuangkan pendidikan dengan media tulisan pada surat-suratnya, sementara Dewi Sartika itu selain juga menuliskan buku, ia mengajar dan mendirikan sekolah. Jadi untuk itu jawaban yang tepat itu adalah yang ini ya, Kartini. Jadi untuk pelopor pergerakan komunitas pertama di Indonesia itu adalah Raden Ajeng Kartini. Begitu kan kawan, Ansen? Ijaz mantap. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu sudah konsultan ini oleh Maki, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit mengatasi kesusahan-kesusahan yang dari kawan-kawan dalam mempersiapkan diri menghadapi soal SKD CPNS yang akan kita hadapi selama beberapa bulan ke depan. Jadi kawan-kawan masih ada waktu tersisa. Di samping memaksimalkan usaha, memperbanyak baca, kita juga jangan lupa untuk memperbanyak doa ya, bangun sepertiga malam, perbanyak melakukan kebaikan agar nanti Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Oke kawan-kawan, baru sudah diberikan, insya Allah nanti kalau ada waktu yang memungkinkan dan kalau sudah banyak penontonnya gitu, insya Allah akan buat lagi soal-soal yang lebih hot lagi gitu kan kawan. Untuk kawan-kawan yang memiliki banyak pertanyaan atau ada sedikit pertanyaan untuk soal sekali, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau ada waktu yang memungkinkan, insya Allah nanti Maki jawab satu persatu. Oke kawan-kawan, take person, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.